Budaya-budaya seperti ini patutnya dihilangkan, karena budaya seperti ini adalah budaya yang sangat membahayakan diri sendiri dan juga bagi para pengendara lain. Di negara tetangga tidak ada hal seperti ini, apalagi di Malaysia. Ni golongan-golongan Habib-Habib ni. Dekat Indonesia sekarang ni tengah kacau apabila golongan-golongan Habib ni mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai yang tak ada dalam agama sebelum ni pun. Menjadi sorotan di Malaysia, bahkan Ustadz Malaysia sampai angkat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di Indonesia kadang-kadang memang sangat lucu orang-orang yang ngomong, saya ini adalah wali, saya ini bisa berbicara dengan para nabi, saya ini bisa berbahasa semut, saya ini bisa berkomunikasi dengan malaikat secara langsung, saya ini bisa menelpon Tuhan. Yang anehnya lagi, bukan ditindak tegas tetapi dibiarkan begitu saja, bahkan mendapat dukungan berbagai dari kalangan, sering diundang ke sana ke sini. Kalau dari pendapat saya memang benar-benar sangat miris, berbeda jauh dengan pendakwah yang ada di Malaysia. Mereka benar-benar orang-orang yang berilmu, tidak asal-asalan langsung bisa ceramah. Tetapi Islam di Indonesia memang sangat aneh-aneh dan sangat pelik-pelik. Apalagi sedikit-sedikit mengatasnamakan budaya. Padahal budaya tersebut sesat. Hingga perbedaan lebarannya pun, suasananya pun juga ada yang sedikit berbeda. Di segelintir daerah di Indonesia, sampai-sampai ada yang mempunyai budaya yang dimana membawa sapu supaya nanti orang tersebut melempar uang. Jelas-jelas ini sangat menyesatkan. Contohilah negara tetangga kita yang dimana Islam begitu dijaga sangat ketat. Beda dengan di Indonesia. Orang-orang yang mengaku wali, mengaku dari surga, anehnya banyak yang percaya. Kemudian benda-benda yang katanya, oh ini ada kodamnya, juga percaya. Hal-hal seperti inilah yang menghambat negara kita sulit maju. Bahkan perbedaan raya pun di Indonesia dan Malaysia beda-beda. Kalau di Malaysia sekali raya, raya semua, sekali puasa, puasa semua. Tetapi di Indonesia Islamnya itu bermacam-macam, sampai sebegitu bebasnya. Dan undang-undang hukumnya pun juga tidak begitu tegas. Kalau di Malaysia, siapa yang mempermainkan agama pasti akan langsung ditindak tegas. Dan dipastikan mereka tidak akan bisa ceramah lagi. Beda dengan di negara kita. Orang yang sering mungkin kita anggap seperti orang yang tidak waras, dianggap wali. Bahkan sedikit-sedikit kalau mengatasnamakan Habib, Masya Allah, luar biasanya, begitu sangat-sangat antusias. Entah itu Habib beneran atau tidak, yang penting memakai nama gelar Habib. Ya pada intinya ya untuk jualan agama. Tapi kalau di Malaysia memang Islam dijaga dengan begitu sangat ketat. Dan saya pun sebagai orang Indonesia yang melihat secara langsung kagum dengan hukum yang ada di Malaysia, yang dimana orang-orangnya itu tidak bisa mempermainkan agama dengan main-main ya. Kalau di Indonesia kan, oh ini tiba-tiba dari apalah, dari itulah ya kan, habis bertapalah, punya pengikut banyak lah tiba-tiba. Itu seringkali terjadi. Anehnya, kita sebagai masyarakat Indonesia sering tertipu dengan dongeng-dongeng belaka. Dan inilah sindiran yang tegas oleh Ustadz daripada Malaysia. Di Indonesia begitu sangat bebas.
Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tak tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Ni golongan-golongan Habib-Habib ni dekat Indonesia sekarang ni tengah kacau apabila golongan-golongan Habib ni mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai yang tak ada dalam agama sebelum ni pun. Dia mendakwa, dia kata Habib dia mi'raj setiap malam. Nabi Muhammad pun mi'raj sekali je. Ada Habib yang kata kalau tidak kerana malu dan segan pada Allah Azza wa Jal, aku boleh arahkan neraka Jahannam itu untuk padam. Ini golongan Habib yang mula masuk ke dalam Malaysia ni. Dibiarkan secara bebas mendakwa. Dia kata dia duduk kat Surabaya, dia kata Nabi setiap hari tawaf kat Surabaya, menggunakan nama Nabi SAW sewenang-wenangnya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dusta di atas namaku tak sama macam dusta di atas nama orang lain. Siapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Hal biasa di Indonesia, penceramah mengaku keturunan Nabi itu sudah menjadi hal biasa, seolah-olah ingin menarik perhatian supaya mendapat pengikut banyak. Tapi beda cerita kalau di Malaysia. Sampai-sampai kalau ada orang yang berceramah kemudian mengaku-ngaku keturunan Nabi, pasti akan disiasat dan tidak akan diberikan ruang yang begitu sangat luas. Di Indonesia, orang yang mengaku Habib begitu sangat banyak banget. Kemudian mengaku keturunan Nabi. Sebenarnya, mereka hanya berjualan agama. Tapi kalau di Malaysia, hal-hal seperti itu nggak ada, sahabatku semua. Makanya, ustadz-ustadz Malaysia itu sering memberikan teguran ya, atau sindiran. Ya mudah-mudahan dengan teguran dan sindiran tersebut, Indonesia lebih tegas dan tidak memberikan ruang orang-orang yang kadang-kadang mengaku ini, mengaku itu. Penceramah di Malaysia, mereka mempunyai sertifikat, harus melakukan uji, ya kan, atau melakukan kualifikasi kalau dalam bahasa Indonesia, sehingga orang ini lulus untuk berceramah atau tidak. Beda dengan di Indonesia yang begitu sangat bebasnya. Assalamualaikum Apalagi warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir sinarang batinnya, hapunten mau ribu-ribu hapuntennya. Tiluhurna saujung rambut yang hadapna sausap tampan yang kena hapuntennya. Pilih ayat tingkah lakon matak ngalayu atau napi bahasa nu kirang merasan yang kena hapunten mau ribu-ribu hapuntennya. Tiluhurna saujung rambut yang hadapna sausap tampannya. Simkuring pribados kersana aki seng SPK tipe gurun cahaya kalapat. Ini kalau di Indonesia dinamakan Mbah Dukun ini. Puntennya kalayan hampura anu dipenta tina diri saliranya. Kasaha bae kitunya hapunten keundah hapuntennya. Minal aidin wal faidin kitunya kasadayana. Mohon maaf lahir dan batin wilujeng boborannya. Oke Mas, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Mas. Kalau bisa berhenti Mas, nggak usah diteruskan Mas kayak gitu. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet itu. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar. Malaikat siapa? Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan. Ini begini bahasanya.
Laqali inna rahmatan sukal ay inna kalimat dunya amma kama sidi inna kalimat dunya gufron maha kali inna kalimat dunya wal akhirat langit akai sidi inna kalimat firman Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Subhanallah. Saya munajat kepada dat Allah, ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan dunya wal akhirat. Biar kami yang jadi tumbalnya, karena ini banyak orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mamang Gufron warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bersama berkumpul di pondok pesantren unik, yang dimana pondok pesantren ini betul-betul sangat berjuang untuk Pancasila, untuk kejayaan Pancasila, sehingga bangsa kita, negara kita akan menjadi negara yang maju, akan menjadi negara yang sukses, menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sebagai bukti dan wujud kecintaan Kiai Haji Mamak Gufron terhadap bangsa dan negara ini, maka pada malam hari ini saya berkesempatan menyerahkan, memberikan buku karya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi seluruh generasi Indonesia dan khususnya seluruh para santri, santriwati yang ada di Pondok Pesantren Unik. Saya akan serahkan langsung kepada Romo Kiai Haji Mamak Gufron. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berkesempatan memberikan buku tulisan karya Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentu ini insya Allah akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kedepannya insya Allah acara Haul Pancasila ini akan terus bisa lestari, Kiai, dan dimungkinkan insya Allah akan bisa diambil alih oleh negara. Amin, Allahumma amin. Mamang Gufron dikenal bisa berkomunikasi dengan para nabi, para malaikat, bisa berbahasa semut. Mungkin kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia melihatnya tertawa. Jangan sampai ditertawakan sahabat-sahabatku semua. Di Indonesia, Mamang Gufron begitu sangat dihargai, mempunyai pondok pesantren, dan anehnya pengikutnya itu juga banyak. Aduh, seumur hidup saya itu baru mendengar ya, ada orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat dan bisa berbahasa semut. Aduh, penceramah pula, diundang ke sana ke sini pula. Apakah mungkin Mamang Gufron ini guru-gurunya anak muda di Indonesia yang kiranya nanti Indonesia akan menuju emas, yang dimana bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, dengan para malaikat. Ini kalau, aduh, saya itu sampai gak habis pikir ya. Kok bisa ya orang seperti itu kok dipercaya begitu loh. Sangat disayangkan kalau dari pandangan saya. Gimana ya, masalahnya ini saya sendiri pun tak percaya. Tapi di sisi fakta lain, Mamang Gufron diundang ke sana ke sini.
Apa sih yang menjadi kebanggaan Mamang Gufron ini? Apakah gara-gara karena bisa berkomunikasi dengan semut? Saya sebagai orang Indonesia juga sebenarnya kok gini amat sih negara saya, sampai-sampai orang seperti itu dijadikan panutan, kayak nggak ada orang lain saja. Aduh, ini kalau negara tetangga lainnya melihat, pasti mereka tertawa. Nasib baik yang lain nggak melihat, cuma Malaysia saja yang melihat. Ya karena Malaysia dan Indonesia, apa-apa yang viral itu saling berkoneksi, sehingga yang viral di Indonesia pasti orang Malaysia melihat. Sebaliknya, yang viral di Malaysia, orang Indonesia juga melihat. Dan inilah sisi keunikan yang kadang-kadang memang tak habis pikir. Dari percaya barang-barang gaib, kemudian percaya benda-benda yang sangat tidak logik. Tapi kalau di Malaysia, hal-hal seperti ini pasti akan ditindak tegas dan akan dihilangkan. Sebab itu negara tetangga itu lebih maju daripada kita. Ini fakta yang mungkin bisa kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi salah satu generasi yang dimana percaya dengan benda-benda yang tidak membawa manfaat. Lebaran ngeduluin aja. Gak bisa apa kita lebaran sama-sama? Sama-sama lah lebaran. Jangan dulu-duluin aja. Di Arab aja belum pada lebaran. Betul, Kak. Aduh, perbedaannya seperti antara planet lain ya. Beberapa hari perbedaannya. Main lebaran-lebaranan dia. Lucu ya. Imut ngegemesin ya. Terus itu divideoin dengan bangganya, naik ke media sosial. Giliran dihujat nggak terima ya. Inilah dia, kono hal Wakanda, ada-ada aja yang ngelucu ngelawak tuh, ada-ada aja yang munculan ya. Kalau beda sehari itu masih logik, bedanya beberapa hari, masih tanggal 27 loh, udah lebaran. Capek deh. Nahan Pita Bau, nenek berusia 59 tahun yang merupakan pimpinan dan pendiri Pangisingana Tarekat Annaloloa. Aliran ini diduga mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat setempat. Kenapa begitu? Hal tersebut lantaran Pangisingana Tarekat Annaloloa ini telah dinyatakan aliran sesat melalui fatwa MUI. Bukan tanpa sebab, sesatnya aliran ini karena menambahkan rukun Islam menjadi 11 dan berhaji di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ada banyak statement yang membuat orang bercelaru ya. Di Indonesia ada tak majelis ulama? Jawabannya ada. Sama juga macam dekat Malaysia. Mereka ini akan disiasat dan jika kedapatan sesat akan ditangkap juga. Ini buktinya ya. Yang sebelum ini beredar orang naik haji melalui bukit. Nah, dia sudah disiasat dan memang fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan ajaran itu sesat dan ditangkap. Ya, ini nak bersihkan nama ulama Indonesia saja. Banyak sudah yang mengingatkan, menceramahi. Bahkan sudah banyak orang yang kena tangkap. Ya. Nah, jadi ini bukan berdiam diri. Sebab itu ada yang viral. Kalau menyimpang, kita perlu speak up supaya ada yang tahu dan mengambil tindakan hukum ya. Hal-hal seperti inilah yang perlu dihilangkan di Indonesia. Ini orang mau balik kampung. Kenapa harus ada budaya bawa sapu minta uang? Kalau ditegur, ini sudah menjadi tradisi, ini budaya kami. Padahal ini budaya yang sangat-sangat bikin malu. Sangat miris, ini membahayakan diri, bahkan untuk pengendara juga. Meskipun sudah diperingatkan oleh polisi, tapi ternyata orang-orang di negara kita itu sulit untuk diajak berkomunikasi. Harusnya taati peraturan lah, jangan sampai melanggar aturan. Bahkan kadang-kadang sampai-sampai menjadi kebanggaan tersendiri. Live di TikTok,
merasa bangga, ini budaya kami. Ini bukan budaya, ini membahayakan diri. Lebih baik tak perlu seperti ini sahabatku semua. Lihat, ini kalau ada mobil lalu laju, siapa yang salah? Tolonglah budaya-budaya seperti ini dihentikan. Indonesia masa kayak gini sih masyarakatnya? Nggak mungkin. Indonesia negara kaya raya kok sampai masyarakatnya seperti ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini budaya saja. Aman ya Bu, dia kalau asli mau dipatahkan pun dia pasti bakalan bengkok. Dia itu nggak bakalan patah, dia hanya bengkok. Aman ya Bu. Negara lain sudah berlomba-lomba bikin teknologi canggih, robot. Ini percaya kepada bambu. Ini Kalau kita tarik, iya. ini kita tarik. Iya. Lo kok bisa ya? Ini kalau asli. Pokoknya Bu, jangan yang itunya. Ininya Ibu tarik. Enggak lepas. Ini yang besar. Ini. Iya. Iya, keras. Keras Bu. Keras ya Bu. Lepas dulu Keras. ya, Bu. Oke Bu. Jadi itu asli Itu Mbak. asli ya? Asli. Iya, Mas. Walaupun Itu ada hitam-hitam di atasnya. Benar Mas, benar. Dan kita lihat yang palsunya Bu. Kenapa kita bisa yakin itu palsu? Kenapa kita bisa yakin itu palsu? Kita bisa cek sendiri. Deketin Bu. Sini. Nanti nanti kira-kira kita nanti ada bermain pula. Iya benar. Berdirikan aja. Iya. Coba perhatikan ya Bu ya. Dia udah mulai nampak. Oh, agak keras ya. Coba Bu, Ibu coba. Kalau mau coba boleh. Agak keras. Ini yang asli. Ini yang asli ya. Ini yang ya Allah, kerasnya. Ya, keras sekali ya. Keras ya. Bu, nggak Berarti masalah, dia Bu. dari sana tuh sudah gimana ya? Bagus biar masak. Iya benar. Gimana kalau pijat aja deh? Coba. Coba berdiri dia. Kita harus membuktikan nih Mas ya. Keras ya. Bisa Mas, bisa. Karena saya yakin itu palsu. Nampak nih Mas. Sampai ototnya Bu keluar adik. Mas, udah kelihatan songketnya. Coba tengok. Coba tengok songketnya. Bagus. Mana songketnya? Nih Mas Den, songketnya dengan paku loh Mas Den. Paku ya? Iya. Ini pecah ya. Benar. Ini soketnya sebetulnya udah kuat nih. Iya. Tapi yang jebol terakhir bambunya. Iya teman-teman. benar. Bambu petuk merupakan bambu yang batang buku atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain. Benda tersebut sampai saat ini masih dipercaya sebagai pusaka yang bisa bikin seseorang pemiliknya menjadi kaya raya. Sudah sejak lama diyakini bahwa bambu petuk memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Hal tersebut tak lain karena pertemuan ruas pada pring petuk tersebut dipercaya merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Bagi sebagian orang, bambu petuk merupakan sebagai sebuah pusaka dan harga sebatang bambu petuk bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Banyak masyarakat yang memburu bambu petuk ini karena mereka percaya bahwa memiliki benda ini akan membawa keberuntungan, mengundang rezeki atau meningkatkan daya tarik pemiliknya. Terlepas dari semua mitos dan misteri tersebut, bambu petuk merupakan Dari dulu hingga sekarang harusnya semakin berubah, tetapi pada faktanya orang-orang di Indonesia, segelintir masyarakatnya, ini tidak semua ya, masih ada percaya barang-barang yang katanya, wah ini bisa mendatangkan ini itu, ini ada hodamnya, ini mahal. Itu hanya sebatas bambu. Dan budaya seperti ini tak perlu diteruskan. Ujung-ujungnya menyesatkan orang. Ini kalau terjadi di negara tetangga, pasti sudah nggak ada. Ditindak tegas. Kemudian budaya saat lebaran, yang dimana warganya membawa sapu, meminta uang. Tolonglah budaya-budaya tersebut jangan diteruskan. Meskipun sudah diperingatkan oleh Pak Polisi, harusnya kita sebagai warga itu menaati peraturan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ada korban kecelakaan yang disalahkan pengendara. Padahal itu kalian buat sendiri. Kemudian untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, kalau memilih guru, pilihlah guru yang jelas. Jangan sampai kalian tersesat. Sebab di Indonesia itu begitu sangat bebas orang berceramah, yang dimana kadang-kadang kita tidak tahu dia itu
berguru di mana, mondok di mana. Asal-asalan saja pun di Indonesia bisa jadi penceramah. Ini sangat miris lah. Ya mudah-mudahan video ini bisa memberikan peringatan kita semua agar untuk selalu berhati-hati dan jangan mudah percaya yang mengaku-ngaku katanya bisa berkomunikasi dengan malaikat lah, bisa berkomunikasi dengan nabi-nabi lah, bisa berkomunikasi dengan dengan semut lah, hewan lah. Jangan percaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya.